Selamat datang di channel ini, tempat kita mengkaji warisan keilmuan Islam secara mendalam dan aplikatif. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 metode istinbat hukum dalam usul fiqh yang sering digunakan oleh para ulama. Yang pertama yang kita akan bahas adalah istihsan, maslahah mursalah, urf, istishob. Apa pengertian keempat metode ini, bagaimana penerapannya, dan sejauh mana kekuatannya dalam hukum Islam? Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu istihsan? Istihsan berasal dari kata hasunah, yang berarti menganggap sesuatu baik. Dalam usul fiqh, istihsan adalah meninggalkan kias zahir kepada kias yang lebih kuat karena ada dalil syar'i atau maslahat yang lebih besar. Kita ambil contoh seorang musafir, yaitu membatalkan puasanya secara kias ada harus mengganti di hari yang lain. Tapi dalam kondisi darurat, misalnya dia sakit di semua hari lain ya, di luar Ramadan, setelah Ramadan ya, maka dibolehkan menggunakan istihsan untuk mengambil hukum yang lebih ringan. Jadi penjelasan dari maksudnya itu kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dari ayat ini ya, kita kiaskan atau kita analogikan hukum biasa ya, mengharuskan. Jadi jika seorang tidak puasa karena safar perjalanan jauh, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, tapi setelah Ramadan selesai ya, ini berdasarkan dalil ya umum dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Namun dalam kondisi khusus, misalnya si musafir itu setelah Ramadan justru sakit terus-menerus hingga sulit mengganti puasanya. Nah, maka menurut para ulama diperbolehkan langsung membayar fidyah tanpa mengganti puasa satu persatu. Ya. Ini disebut dengan istihsan, ya, yakni meninggalkan kias yang umum. Ya. Kias umumnya tadi mengganti puasa di hari yang lain, ya, dan mengambil hukum yang lebih ringan, rukhsah, karena adanya maslahat ya dan kebutuhan ya, yaitu membayar fidyah. Kemudian untuk selanjutnya ada namanya maslahah mursalah. Jadi maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang disebut secara eksplisit dalam nas, namun tidak pula ditolak oleh syariat. Dalam artian maslahat ini sejalan dengan ruh syariat. Misalkan kita ambil contoh ya, contoh kayak pembuatan KTP, terus SIM, akte nikah, itu sebenarnya nggak disebut di dalam Al-Quran dan atau hadis ya, tapi membawa maslahat besar dalam kehidupan masyarakat. Maka para ulama menggunakan maslahat mursalah untuk melegitimasinya. Jadi ya, kalau kita jabarkan contoh ya kayak tadi KTP ya, itu membantu identifikasi hukum secara administratif seseorang ya.
yaitu mencegah juga penipuan, terus adanya manipulasi identitas atau pernikahan ilegal. Jadi ini mendukung hifzil nafs dan hifzil nasl, ya. Jadi menjaga diri dan juga keturunan di sini fungsinya dari kartu tanda penduduk. Kemudian kayak SIM, surat izin mengemudi, ya. Tidak ada dalam nas juga itu, tapi keberadaannya menjaga keselamatan jiwa untuk di jalan raya. Ini maksud dalam kategori hifzul nafs, ya, menjaga diri, ya. Terus kayak akte nikah. Nah, kalau masa-masa silam mungkin cukup sama ijab kabul aja, sama 2 saksi pastinya, ya. Itu udah cukup. Tapi dengan adanya sekarang nih ya, akte nikah memastikan legalitasnya, ya. Jadi ada hak istri dan anak, terus juga mencegah perselisihan di kemudian hari, terus juga mendukung hifzul nasl dan hifzul mal, gitu. Nah, itu contoh-contoh dari masalah mursalah, ya. Jadi sangat mendukung walaupun tidak tercatat dalam nas Al-Quran ataupun hadis, ya. Kenapa sih masalah mursal itu ada gitu ya? Tidak, ya, karena tidak ada dalil khusus yang memerintahkan membuat KTP, SIM, akte nikah. Namun para ulama dan negara itu menganggap sah dan wajib secara administratif. Nah, karena menjaga kemaslahatan masyarakat yang lebih besar. Nah, ini adalah maslahat yang mursal. Jadi ya itu tidak terikat nas, tapi tidak bertentangan, ya, dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan bahkan menguatkan tujuan syariah itu sendiri. Nah, kalau menurut para mazhab Malikiyah atau sebagian Syafi'iyah, ya menerima sih metode ini selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Nah, kemudian kita akan membahas urf. Urf itu apa sih? Ya, kalau urf itu adalah suatu adat kebiasaan, ya. Jadi segala sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai norma umum dalam usul fiqh, ya, menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nas syariat. Kita ambil contoh dalam masyarakat Indonesia itu ada namanya mahar pernikahan, ya. Kalau kita ketahui mahar pernikahannya itu ya bisa berupa cincin, ya, cincin emas gitu ya, atau perak bisa jadi, ya. Nah, di sini juga sering disebut juga ada seperangkat alat sholat. Nah, hal ini sebenarnya di dalam kajian tentang nikah itu perihal mahar, ya. Hal ini tidak disebutkan secara spesifik gitu ya dalam nas, tapi diterima karena merupakan urf yang tidak bertentangan dengan syariat. Mengapa maharnya berupa cincin atau mungkin tadi seperangkat alat sholat, ya. Dalam Al-Quran dan hadis, mahar itu wajib diberikan. Jadi udah suatu hak kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan, tapi tidak ditentukan jenis dan bentuknya. Nah, kalau di dalam surat An-Nisa menyebutkan, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah, itu. Jadi masyarakat Indonesia khususnya sudah terbiasa menggunakan cincin emas, terus perangkat alat sholat, bahkan ada yang uang sejumlah tertentu sebagai mahar. Nah, ini menjadi adat kebiasaan yang diakui dan diterima. Menurut para ulama fikih mengakui urf ini sebagai sumber hukum, ya, selama tidak bertentangan dengan syariah. Maka kebiasaan lokal, ya, ini boleh dijadikan dasar penetapan hukum. Menurut Imam Malik dikenal sangat menghargai urf penduduk Madinah, ya.
karena mereka dianggap lebih dekat dengan tradisi Nabi. Nah, itu urf. Jadi suatu adat kebiasaan pada umumnya di penduduk lokal, ya. Yaitu tadi sebagai contoh adalah mahar, gitu ya. Mahar suatu kebiasaan kalau di Indonesia adalah salah satunya ada disebutkan seperangkat alat sholat, ya, dan uang mungkin sesuai dengan tanggal pernikahannya. Ya, terus kalau kita akan membahas lagi yang keempat itu istisop, ya. Apa sih istisop itu, gitu ya? Di sini istisop itu menetapkan suatu hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil yang mengubahnya. Ini adalah prinsip mungkin bisa disebut status quo, gitu ya. Kalau kita ambil contoh, seseorang dianggap masih suci setelah wudhu hingga ada bukti bahwa ia batal. Nah, ini dalam contoh tadi ada seseorang telah berwudhu, gitu ya, tapi kemudian diragukan apakah dia batal atau tidak karena tidak ada bukti jelas bahwa dia batal. Ya, maka dia tetap dianggap dalam keadaan suci. Nah, kita ambil kaidah ini, ya, itu dari kata al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, gitu ya. Maka ya ini disebut istisop, ya. Jadi keadaan terdahulunya yakin, terus masih dalam keadaan suci, sudah berwudu, ya. Keadaan barunya ya tidak yakin apakah batal atau tidak, ya, karena ragu tadi, ya, maka hukum yang lama tetap dipertahankan, gitu. Nah, istisop itu sangat penting dalam pengambilan keputusan hukum ketika tidak ada dalil baru. Nah, kalau mazhab Syafi'i termasuk yang paling luas menggunakan metode ini. Ya, mungkin ya tadi ada keempat metode ini merupakan bagaimana usul fiqh bukan sekedar teori, tapi salah satu alat ijtihad yang hidup dan dinamis. Nah, istihsan itu kalau kita simpulkan mendahulukan kias yang lebih ringan. Ya. Terus maslahah mursalah itu mempertimbangkan maslahat umat, ya, dan urf itu menghormati tradisi lokal, dan istisop itu mempertahankan hukum awal hingga ada namanya perubahan. Oke, menurut saya cukup sekian, ya. Jangan lupa ya, di like, share, dan subscribe jika merasa video ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan ada video-video yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.